Oke, Sokat Nation, balik lagi bareng gue Ali di channel Sokat Story. Di video kali ini gue akan membahas cinta pertama sebagai seorang manusia biasa dan sebagai seorang pemimpin fasis pada saat itu, dan sebagai seorang lelaki yang belum mempunyai pasangan. Tentunya Hitler merasa sangat kesepian, bukan tanpa sebab, karena dia belum mempunyai istri atau pacar pada saat itu. Dan for info, ternyata cinta pertama Eva Braun, yang ketika itu menjadi istrinya atau menikah dengan pada saat Jerman di ujung tanduk, yaitu pada tahun 1945 yang pernah gue bahas dulu. Eva Braun adalah istri Adolf Hitler yang dinikahi ketika sudah di ujung tanduk lah nasib negaranya, maksud gue. Dan 2 hari setelah Adolf Hitler ini menikah dengan Eva Braun, dia pun dengan cara menembak dan membakar jasad. Di sini gue akan bahas nih, cinta Adolf Hitler sebenarnya jatuh kepada ponakannya, guys. Ponakannya bernama Geli, usianya terpaut ya 18-17 tahun. Geli merupakan anak dari kakak angkat Adolf Hitler yang tinggal di Wina pada saat itu. Dan ketika dia tahu nih kabar tentang di pemimpin partai, yaitu partai Nazi yang dia dirikan sendiri, pada saat itu kakaknya pun memutuskan untuk bersilaturahmi kayak gitulah, main ke Adolf Hitler nih. Karena dia pun nggak nyangka gitu loh, seorang Adolf Hitler yang tadinya pengangguran, yang tadinya itu nggak jelas, bolak-balik mondar-mandir gitu kan dari satu kota ke kota lain untuk nyambung hidup lah kayak gitu. Tapi dengan tekad yang kuat dan orasi yang memikat banyak orang, dia pun jadi gitu kan, jadi pemimpin partai. Dia pun penasaran nih, sekaligus dia membawa anaknya tadi, anak gadisnya maksud gue, yaitu si Geli. Dia bawa ke rumahnya Adolf Hitler. Nah, ketika sampai di sana Adolf Hitler pun terpesona, guys. Karena kenapa? Karena beberapa tahun ke belakang dia itu udah nggak ketemu-temu sama kakaknya dan juga keponakannya ini. Ketemu sama Geli itu, Geli masih kecil banget. Ya, masih umur 6 atau 7 tahun kayak gitu. Ketika dipertemukan kembali oleh kakaknya Adolf Hitler maksud gue. Gelinya itu udah ABG lah, udah umur 16-17 kayak gitu. Makanya di sini Adolf Hitler sangat terpesona dan juga sangat terpukau kayak gitu. Sama keponakannya pun seperti itu. Nah, singkat cerita mereka pun tinggal bareng nih, bukan tanpa alasan, karena ibunya Geli menyuruh Geli untuk menemani pamannya, yaitu Uncle Adolf atau si Adolf Hitler ini. Dia kan manggilnya Uncle Adolf atau Uncle Adolf. Nah, ketika Geli, tentunya di situ banyak kekangan ya nggak? Banyak kekangan dan sangat-sangat terbatas gitu kan ruang lingkup dia. Kenapa? Hitler seorang pemimpin partai dan dia tentunya banyak saingan dan banyak musuh politiknya juga. Makanya di sini dia selalu mengekang dan juga selalu berusaha membatasi nih ruang lingkup si Geli tadi. Misalkan nih dia lagi rapat pergi keluar kota dan Geli nggak mau ikut, nggak mau diajak nih. Ya udah, dia dikunci di kamar dan juga dikasih bodyguard tuh 2 di situ. Pokoknya kalau dia mau apapun, mau kemanapun harus didampingi oleh bodyguardnya Adolf Hitler. Kayak gitu. Ya lu aja gimana coba? Mau ke WC lu didampingin sama bodyguard, terus juga lu mau main nggak bisa, pastinya kan bosen, ya nggak? Dan ini nggak sekali 2 kali, nggak seminggu 2 minggu, ini bertahun-tahun. Sampai pada saat itu partainya memiliki suara terbanyak di Jerman. Tentunya Adolf Hitler lebih sibuk lagi dong, dan lebih sedikit waktu untuk si Geli ini. Dan pada saat itu Geli pun udah sangat muak karena Adolf Hitler selalu membicarakan negara gitu kan. Sedangkan dia itu masih ABG, dia nggak ngerti begituan tuh kayak gitu. Ya kalau namanya ABG, nggak pengennya kan main atau misalkan refreshing kayak gitu doang kan. Cuman di sini enggak, si Adolf Hitler nggak ngerti gitu loh. Makanya si Geli mulai jarang ikut nih dengan Adolf Hitler yang tadinya nempel terus gitu kan. Ketika rapat ikut, terus juga ketika ada promosi partai ikut. Di sini dia mulai jarang banget ikut nih. Makanya dia di sini sering ditinggal. Bahkan saking betenya, dia tuh sering beberapa kali tertangkap bercanda dengan supir pribadi Adolf Hitler. Di sini Adolf Hitler nggak terima lah, merasa cemburu. Adolf Hitler merasa cemburu dan juga dia merasa keponakannya itu dilecehkan oleh supirnya. Makanya dia pun, si Adolf Hitler, pernah ingin menembak kepala supirnya sendiri. Gara-gara dia tuh bercanda dan juga merokok dengan si Geli itu, yaitu keponakannya yang dia sukai. Di sini Geli bukan disuruh. Di sini Geli bukan disuruh oleh supirnya Adolf Hitler untuk merokok, bukan. Tapi si Geli meminta sendiri karena dia penasaran dan dia sudah sangat jenuh gitu.
Dia udah sangat jenuh dan dia pengen sesuatu yang baru lah, namanya ABG kayak gitu. Pada saat itu Adolf Hitler pun nggak jadi nembak si supir pribadinya itu karena permohonan dari si Geli, ponakannya. Dan Geli pun ngomong gitu kan, jelasin lah bahwa dia itu ngerokok bukan atas permintaan si supir, dia merokok atas permintaannya dirinya sendiri. Adolf Hitler pun meninggalkan supirnya dan dia beraktivitas seperti biasa lagi. Dan ketika partainya Adolf Hitler mulai di atas angin pada awal-awal 1930-an, si Geli ini mulai sangat-sangat muak, mulai nambah nih ke tingkat kekesalannya kepada Hitler. Kenapa? Karena di sini dia pun sering debat juga nih guys. Sering debat karena Geli itu pengen main, pengen bebas gitu lah. Cuman Adolf Hitler nggak pernah ngizinin dengan alasan di luar sana banyak orang-orang yang nggak suka dengannya dan berpotensi menghabisi Geli, keponakannya. Nah akhirnya di suatu hari nih Adolf Hitler sedang rapat di kantor barunya dan dia sedang membicarakan visi misi partainya ke depan. Geli pun menembak kepalanya sendiri nih guys. Karena tadi tuh alasannya, dia sudah sangat jenuh, sangat-sangat muak gitu kan dengan Adolf Hitler. Dan dia pun sangat-sangat bosan di rumah. Jadi dia nggak mau gitu loh dikekang. Dan dia maunya itu dia ada teman yang sepantaran dia maksud gua. Karena kan di ruang lingkup kehidupannya orang-orang tua semua tuh. Ada menteri, itu juga ada politikus-politikusnya Hitler. Kaki tangannya Adolf Hitler itu kan orang-orang udah berumur lah, rata-rata orang umur 30 gitu kan. Kayak Joseph Goebbels, terus juga Hermann Göring, Heinrich Himmler. Itu kan udah pada tua tuh. Jadi ya nggak bisa buat si Geli itu nyaman dan juga buat si Geli refreshing gitu, nggak bisa. Sedangkan ketika dia pulang, ketika nggak ikut Adolf Hitler, maksud gue di rumahnya dikekang lagi guys. Ya tentunya sangat bete dan juga sangat jenuh. Di sini Adolf Hitler ketika rapat, dia itu diberitahu nih oleh tetangganya. Yang mana tetangganya ini udah ngomong nih ke Joseph Goebbels selaku Menteri Propaganda Jerman pada saat itu. Joseph Goebbels pun membisikkan kepada Hitler bahwa keponakannya itu bunuh diri dengan cara menembak ininya sendiri nih. Hitler pun di situ sangat shock dan juga sangat terpukul nih guys. Nah, gimana nggak terpukul? Coba. Alasan pertama Hitler sangat terpukul adalah Geli merupakan orang yang dia sukai. Ya kayak cinta pertamanya lah. Cinta pertamanya Adolf Hitler. Terus yang kedua itu kan kayak dititipi amanah lah. Dia ngerasa nggak enak sama orang tuanya si Geli yang udah mengamanahkan ke Hitler gitu. Yang udah memberikan mandat kayak gitu. Pada saat itu Hitler pun langsung bergegas pulang dan dia langsung melihat jasad keponakannya itu guys. Di situ dia tentunya sangat-sangat kesal dan juga sangat sedih lah. Beberapa hari berselang Hitler pun didatangi Eva Braun. Padahal sebelumnya Eva Braun juga udah kenal dengan Hitler, cuman belum terlalu dekat nih. Hanya sebatas tatap-tatapan gitu kan, sebatas kenal di kerjaan. Karena memang pertama mereka ketemu kan di situ tuh, di acara sesi pemotretan. Karena Eva Braun merupakan asisten fotografernya Adolf Hitler pada saat itu. Dan pada saat itu Eva Braun tentunya sangat senang karena dia kan mulai tertarik kepada Adolf Hitler ketika dia menjadi pemimpin partai dan juga partainya itu menjadi atau memiliki suara terbanyak maksud gua. Di sini Eva Braun mikir, wah, gua udah nggak ada saingan nih. Dia lebih dekat lagi, lebih intens lagi sama Hitler. Tapi Hitler di sini nggak langsung nerima Eva Braun juga dong. Tapi di sini Hitler nggak langsung nerima Eva Braun karena dia masih masih sedih lah. Masih sedih dan juga dia masih nggak terima gitu kan keponakannya itu meninggal. Seiring berjalannya waktu, karena Eva Braun sering di sampingnya dan juga sering ngebujuknya, apalagi dia itu sering mensupportnya di dunia politik gitu. Adolf Hitler pun tumbuh nih rasa suka. Jadi akhirnya dia suka juga ke Eva Braun tadi. Kemudian pada tahun 1945 dia pun menikah. 2 hari kemudian mereka pun menghabisi diri mereka sendiri. Alasan Hitler menghabisi dirinya adalah dia tuh nggak ingin jasadnya ditemukan dan dilecehkan oleh pihak sekutu. Buat lo yang ingin menambahkan tentang cinta pertama Adolf Hitler ini, silahkan tambahkan di kolom komentar di bawah. Dan buat lo yang suka dengan video gua, pasti udah klik tombol subscribe dan logo bel yang dari sampingnya. Gua Ali, kita ketemu di video berikutnya. Terima kasih.